Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pemirsa Risalah Iman El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang rasanya pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu program yang mana dengan adanya program ini kita berharap bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, bertambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan momen silaturahim kita ini dengan sebaik-baiknya, seraya berharap memohon curahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin selalu dituntut untuk menjadi pribadi yang baik. Ketika pribadi-pribadi yang baik itu sudah merata dalam komunitas atau di dalam kehidupan satu masyarakat, maka niscaya masyarakat itu pun akan menjadi masyarakat yang baik. Kalau masyarakat yang baik sudah terbentuk, maka sangat diharapkan akan terbentuk pula sebuah negara yang baik. Dan ketika masyarakat baik, negara baik, pribadi-pribadi adalah pribadi-pribadi yang baik, dalam artian mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya ya, dari arah yang kita tidak duga-duga. Dari bumi dikeluarkan keberkahan itu, dari langit diturunkan juga keberkahan itu. Itulah janji Allah yang pasti. Nah, oleh karenanya sekarang bagaimana usaha kita, upaya kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Baginda Nabi SAW banyak sekali memberikan motivasi ya kepada kita umatnya untuk menjadi pribadi yang baik dengan melakukan amal-amal yang baik. Suatu ketika baginda Nabi SAW beliau bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar tentang Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengamalkannya. Ada kalanya juga dalam kesempatan yang lain, ya, ketika beliau ditanya tentang apa amalan yang afdol, ya, beliau katakan sholat pada waktunya. Nah, ada juga dalam kesempatan yang lain ketika beliau juga ditanya tentang apa amalan yang terbaik, beliau katakan birrul walidain. Ya, dan ada kalanya juga ketika sahabat bertanya tentang pertanyaan yang sama, beliau katakan jihad fi sabilillah. Nah, dari sekian banyak jawaban Rasulullah tentang amal yang terbaik, ya, perbuatan yang terbaik. Nah, semestinya juga kalau itu kita lakukan semua, maka tidak bisa kita pungkiri itu nanti akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Nah, oleh karenanya, pemirsa Sinta TV yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas dan tanggung jawab kita ya, di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita untuk memposisikan diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik tadi. Siapa hamba Allah yang terbaik? Ada beberapa indikator yang harus juga jadi perhatian kita. Untuk kemudian sepanjang hayat kita, ya, sebanyak umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk memperbaiki kualitas diri kita tadi. Nah, dimulai dari mana? Yang pertama sekali adalah persoalan akidah.
Ya, salimul akidah. Bagaimana akidah kita, keimanan kita ini adalah akidah yang bersih. Akidah yang tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan syirik. Apakah itu syirik kecil, apakah itu syirik besar. Yang jelas bahwa kita bentengi akidah kita ya, daripada perbuatan-perbuatan syirik. Salimul akidah. Sebab manakala akidah kita sudah rusak, sudah terkontaminasi, bercampur aduk keyakinan kita, ya bahkan yang kita khawatirkan manakala posisi makhluk kita posisikan di atas daripada keyakinan kita terhadap Allah, maka saat itu rusaklah akidah kita. Ya dimulai dari hal yang sederhana saja, misalnya ketika kita sakit, ya kemudian yang pertama kali kita banggakan, yang pertama kali kita sebut adalah dokter di mana kita berobat, sekali berobat kita sembuh. Kita lupa kepada Allah, zat yang memberikan kesembuhan. Ya, fa idza maritu fa huwa yasfin. Apabila kita sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Maka semestinya yang terlontar pertama kali dari lisan kita adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Dengan asbab berobat ke klinik ini, ke rumah sakit ini, Allah berikan kesembuhan kepada saya. Ya. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika beliau sakit giginya. Kemudian beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tunjukkan kepada beliau ada obat herbal yang bisa digunakan untuk menyembuhkan sakit giginya. Mencarilah Nabi Musa obat itu dan beliau temukan, ya. Dan dengan izin Allah sakit beliau sembuh. Tapi di lain kesempatan beliau tidak minta lagi kepada Allah, beliau langsung cari obat itu, ya, seolah-olah bahwa keyakinan beliau bisa sembuh dari sakitnya lantaran obat herbal tadi. Ya, setelah beberapa kali dikonsumsi obat tersebut tidak sembuh, barulah Nabi Musa mengadu kepada Allah. Nah, disitulah Allah tegur Nabi Musa. Kenapa engkau tidak minta saja kepada tumbuhan itu? Ya, kenapa? Karena ada keyakinan yang salah pada Musa ketika dia meyakini bahwa tumbuhan itulah yang menyembuhkan penyakitnya. Dan dalam kehidupan kita yang seperti ini banyak sekali. Ketika orang-orang lupa kepada Allah, zat yang maha menyembuhkan, ya, tapi mereka lebih yakin kepada dokter, lebih yakin kepada obat. Hingga apa yang terjadi? Akidahnya terkontaminasi. Ya, kenapa? Karena menggeser keyakinannya terhadap Allah, ya, lebih mengutamakan ya makhluk. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Ya kita akan lanjutkan setelah segmen berikutnya. Ya, pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faktor pertama tadi adalah salimul akidah. Orang muslim yang pribadinya baik adalah dia haruslah orang yang memiliki akidah yang bersih, keimanan yang bersih, yang tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan syirik atau keyakinan-keyakinan syirikan, baik itu syirik kecil, ya riya diantaranya, maupun syirik besar, ya meyakini ada zat yang lebih hebat dari Allah, meyakini ada zat yang bisa menyembuhkan selain Allah, meyakini ada zat yang mendatangkan rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman selain daripada Allah. Kalau itu yang terjadi, maka rusaklah akidah kita. Kemudian yang kedua, pribadi muslim yang baik adalah orang yang shahihul ibadah. Benar ibadahnya. Dalam hal ini tentu saja adalah ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang memang harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ibadah yang kita tidak punya hak lagi untuk merubah, menambah atau mengurangi. Ya, ibadah mahdhah, ibadah yang sudah qat'i. Seperti misalnya sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, baginda Nabi SAW sampaikan kalau kita mengerjakan sholat, ya lihatlah bagaimana cara Rasulullah Muhammad SAW sholat. Mulai dari cara wudunya, ya mulai daripada takbiratul ikhramnya, bacaannya, gerakannya, sampai salam, kemudian apa yang dibaca setelah sholat. Itu semua kita bisa lihat, bisa kita contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Shahihul ibadah. Nah ini jangan sampai manakala kita melakukan satu aktivitas ibadah, ya kita kreasikan, kita campur aduk dengan ijtihad kita. Apatah lagi kita belum punya kapasitas sebagai seorang mujtahid.
Nah, ini yang harus kita jaga betul agar ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ittiba'ur Rasul. Jadi kalau soal ibadah mahdhah adalah sami'na wa ata'na, ya tidak boleh di situ ada rekayasa, menambah dan mengurangi. Ya berbeda halnya dengan urusan-urusan ibadah secara umum. Ya, misalnya dalam urusan muamalah, ya banyak sekali transaksi-transaksi yang dulu mungkin pada masa Rasulullah tidak kita kenal. Ya, lembaga-lembaga keuangan yang pada masa Rasulullah kita tidak kenal. Ya, tetapi bagaimana ketika kita berinteraksi di dalamnya, ya, bekerja di dalamnya, itu tidak terlepas daripada tuntunan agama kita. Ya, sebab manakala aktivitas ibadah sekalipun itu ibadah amah namun pada kenyataannya melanggar dari apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya tetap saja nanti pada akhirnya akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah matinul khuluq. Orang muslim yang pribadinya baik, pasti dia adalah orang yang akhlaknya baik, akhlaknya sempurna. Kenapa demikian? Karena tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sudah jelas, sudah gamblang, ya. Bahkan ketika Aisyah ditanya seperti apa akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Maka kalau kita menginginkan akhlak kita akhlak yang baik, maka tuntunannya adalah Al-Quran. Ya, mulai dari urusan yang mungkin sederhana, ya, urusan bertamu. Ada jam-jam di mana kita dibolehkan bertamu, ada jam-jam atau ada waktu-waktu yang yang kita tidak boleh bertamu misalnya. Urusan bertetangga, ya interaksi satu sama lain, ya urusan bekerja, mencari nafkah, itu semua Islam sudah mengatur sedemikian rupa secara syamil dan kamil. Sempurna dan lengkap. Ya. Dan persoalan akhlak ini menjadi salah satu juga tolak ukur kualitas kepribadian dari seseorang. Jadi bukan kecerdasan otaknya, bukan ketinggian jenjang pendidikan, ya bukan. Ya apalah artinya profesor kalau koruptor, ya. Apalah artinya doktor kalau juga seorang koruptor, ya. Masyarakat tidak butuh yang seperti itu. Tetapi seorang yang sekalipun mungkin pendidikan formalnya tidak tinggi, tapi akhlaknya akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang luhur, maka orang pun akan menyenangi, orang akan suka dengan dia. Matinul khuluq. Kemudian yang keempat, orang yang punya kepribadian muslim yang baik adalah mereka yang dia amat sangat disiplin di dalam mengelola waktunya. Di dalam Al-Quran kita menemukan banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Misalnya saja wadduha, wal asr, wal lail. Nah, para mufassir sepakat, mereka menjelaskan apa makna dari balik sumpah Allah ini ketika Allah bersumpah atas nama waktu. Nah, salah satu di antara yang kita bisa ambil hikmahnya, itu artinya bahwasannya Allah hendak menekankan kepada kita betapa pentingnya yang namanya waktu dalam kehidupan kita. Ya, sehingga Allah tidak jarang bersumpah dengan menyebut nama waktu. Nah, seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, pastilah dia orang yang disiplin di dalam mengelola waktunya. Apalagi Allah sudah atur kita misalnya dengan sholat. Ya. Mulai dari subuh, kemudian masuk ke zuhur, asar, maghrib, isya. Itu juga adalah bagian dari cara Allah mendisiplinkan kita, ya, dengan sholat 5 waktu. Ketika kita mampu mendisiplinkan diri kita, ya, dengan sholat 5 waktu, sholat tepat pada waktunya, bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, maka itu sudah menjadi indikator yang baik bahwa dia adalah seorang muslim yang pribadinya pribadi yang baik. Ya, kenapa? Karena kedisiplinannya di dalam mengerjakan sholat sesuai dengan waktu-waktunya ini termasuk salah satu di antara amal perbuatan yang baik, perbuatan yang afdol. Sebagaimana yang ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang, maka beliau katakan amal yang afdol itu adalah ya sholat pada waktunya. Ya, disiplin dalam hal waktu. Nah, oleh karenanya pemirsa RCTI TV yang berbahagia, jangan sampai kita nih sebagai seorang muslim justru mempermalukan diri kita sendiri. Urusan kita berjanji dengan orang lain, ya, urusan kita hutang piutang dengan orang lain, bertransaksi dengan orang lain,
ketika sudah menyangkut waktu, ya, waktu transaksi, waktu perjanjian, maka sudah semestinya kita ini harus konsisten dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, ini yang sangat ironis misalnya ketika kita mengatakan begitu menggampangkan kalimat insya Allah ya, dalam urusan janji. Ya, padahal orang yang mengingkari janji, itu sudah salah satu ciri orang munafik. Ya, jangan kita bawa nama Allah di dalam janji kita, di dalam sumpah kita, sementara kita tidak konsisten untuk menepatinya. Ya, Allah larang kita untuk banyak sumpah, sementara di dalam sumpah itu kita tidak punya komitmen ya untuk menepatinya. Nah, kita akan lanjutkan lagi setelah segmen berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa lagi poin penting yang harus menjadi perhatian kita ya, untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita ya, agar kita ini menjadi pribadi yang baik, pribadi muslim, pribadi mukmin yang baik. Karena itulah yang memang yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Ya, agar bagaimana setiap individu dari kita nih ya, sebagai seorang mukmin umat Rasulullah Muhammad SAW, hendaklah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Allah ciptakan kita dalam rupa yang terbaik ya, fi ahsani taqwim. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kategorikan kita sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena kalian adalah umat yang mengajak kepada kebaikan ya, dan mencegah daripada perbuatan buruk ya. Kemudian kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang dikategorikan dia termasuk pribadi yang baik adalah ketika ucapannya, tidak ada ucapan yang terlontar dari lisannya kecuali ucapan yang baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ya. Mengajak kepada Allah artinya mengajak manusia untuk mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada organisasi, tapi mengajak manusia agar mereka mau taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kepada kebaikan dan berusaha mencegah siapapun daripada perbuatan munkar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Ya, dia mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Wa qala innani minal muslimin. Dan mereka bangga menyatakan dirinya bahwa mereka ini adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ishadu bi anna muslimun. Ya, persaksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pribadi yang baik, pribadi yang sangat diharapkan di dalam agama kita. Karena dari pribadi yang baik ini akan melahirkan juga sosok pribadi-pribadi yang baik. Ada kisah menarik ya, dari kedua orang tua dari jenderal muslim yang menaklukkan Yerusalem, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ketika pertemuan antara ayahnya dengan ibunya, di mana sang ayah dia tidak akan mau menikah kecuali dengan wanita yang baik, wanita yang diharapkan akan melahirkan generasi yang terbaik, putra-putri terbaik. Bahkan secara spesifik sang calon ayah ini mengatakan bahwa istriku nanti adalah orang yang melahirkan ya seorang laki-laki yang akan mampu menaklukkan Yerusalem. Banyak orang melamar, banyak gadis yang datang orang tuanya untuk melamar sang ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi ini. Tapi kriteria yang beliau harapkan beliau tidak temukan. Demikian pula dengan calon ibu daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia katakan bahwa saya tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki terbaik. Laki-laki yang darinya ya bisa lahir bibit terbaik, laki-laki terbaik yang mampu menaklukkan Yerusalem. Dua orang yang punya ucapan yang sama, pada akhirnya Allah pertemukan dalam satu kesempatan, dan disitulah jodoh ya antara sang laki-laki dengan sang wanita, hingga akhirnya kemudian lahirlah sosok Salahuddin Al-Ayyubi
Ya, ketika manusia terbaik lahir dari ayah dan ibu terbaik, apatah lagi sebelum menikah mereka punya komitmen, ya, bahwasanya diharapkan dari hasil pernikahan mereka akan melahirkan laki-laki terbaik yang mampu menaklukkan Yerusalem. Nah, itulah ayah dan bunda dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita tentu saja juga berharap bahwa diri kita, anak keturunan kita, mereka adalah menjadi pribadi-pribadi yang baik, bahkan menjadi pribadi yang terbaik, hingga pada akhirnya mereka juga melahirkan generasi yang terbaik. Jadi dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah tegaskan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, ya, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Demikian pula sebaliknya. Ya. Ini doa yang juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar figur-figur terbaik ini selalu ada setiap zaman, setiap masa. Dan masing-masing kita punya kontribusi untuk melahirkan generasi yang terbaik. Ya, sebagaimana doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang hidupnya bahagia, orang yang hidupnya senang, katakanlah baik di dunia maupun di akhirat, pastilah dia adalah orang yang terbaik. Imannya iman terbaik, ketakwaannya ketakwaan yang terbaik, amal perbuatannya juga adalah amal-amal yang terbaik. Nah, inilah di antara poin-poin penting yang patut menjadi perhatian kita. Tentu masih banyak lagi kriteria-kriteria yang harus kita penuhi untuk menjadi pribadi muslim yang terbaik. Semoga menjadi manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.